Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih di Tuhan. Ya, kita boleh duduk makan terus. Ya, kemarin saya ikut seminar di Bethesda Church ya dengan Pastor Lawrence dan Pastor Lian ya yang menyampaikan. Ya, ada orang bertanya pada Pastor Lian, dia umurnya 65 ternyata. Pastor, kenapa kelihatan masih muda gitu ya? Karena dia bilang karena makan firman aja. Ya, kalau kita makan firman, kita duduk memilih yang terbaik, makan firman Tuhan. Ya, maka setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita semakin hari semakin kuat, saudara, semakin disegarkan. Ya, jadi kita seperti pohon aras, dibilang pohon bertunas seperti pohon aras di Libanon. Ya, tumbuh seperti pohon apa tuh? Pohon apa? Zaitun. Atau pohon seperti pohon yang kayak kelapa itu. Yang kemarin minggu lalu kita dengar ya. Itu luar biasa. Ya, terus bertumbuh. Nah, kita akan melanjutkan ya bahwa apa yang disampaikan oleh tadi Pastor Gabriel ya, bahwa orang yang berseru kepada nama Tuhan itu diselamatkan kan. Keselamatan itu mencakup semua. Ya, utuh semua aspek, semua area, semua dimensi, semua spektrum hidup kita. Jadi apa yang saudara dapatkan dari karya Yesus yang sempurna di kayu salib itu mencakup semua area. Katakan semua area. Semua dimensi, semua spektrum, semua aspek kehidupan kita. Seperti kunci, disebutnya kunci apa tuh? Master key. Ya, bisa membuka semua. Dia jalan, dia solusi, dia jawaban. Dan semua baik. Karena semuanya sumbernya dari surga. Nah, disebutnya berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Nah, itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi sudah tersedia semua. Dan Tuhan, kalau bilang gini, Tuhan saya mau kesembuhan dong. Tuhan lebih mau gitu daripada saudara sendiri. Dan Tuhan sanggup dan mau gitu maksudnya. Tuhan beri saya anak dong. Tuhan lebih mau. Dan rindu. Ya Tuhan kenapa lama-lama? Kenapa nggak terjadi? Karena belum. Hanya masalah waktu. Kita rendahkan diri aja di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan pada waktunya. Apakah Tuhan menunda? Enggak. Tuhan di pihak kita. Bukan melawan kita. Dia lebih mau. Dia lebih ingin. Kita nggak tahu. Ya, kenapa ada time and season gitu. Waktunya. Dan ya waktunya sekarang. On the third day. Itu ada spesifik yang kita dengar. Waktu hari ketiga. Kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Yang membuat yang mati jadi hidup. Gitu. Yang gak ada jadi ada. Ya, kita mulai dari Roma 10 ayat 13. Ya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Nama Tuhan. Ya, kalau kita dengar. Orang tanya, nama Tuhan kamu siapa? Ya Yesus, Juru Selamat. Yesua. Ya, God Almighty that save. Tuhan semesta alam yang menyelamatkan. Itu nama Yesus. Juru Selamat, keselamatan. Kalau sudah baca keselamatan, itu Yesua. Dan Bapa. Ya saudara, jangan lupa, dia Bapa. Jadi kita panggil dia Bapa, memang itu, kan Bapa, Papi, Dedi. Iya. Tapi itu nama Tuhan. Tuhan Yesus panggil Yahweh itu Bapa. Kok bisa gitu? Itu kedekatan, itu keluarga. Amin. Kalau kita berseru, artinya berteriak. Yesus diselamatkan. Sesimpel itu keselamatan ya. Keselamatan itu mencakup semua area hidup kita. Keselamatan itu mencakup semua dimensi hidup kita. Apa persoalan kita? Jawabannya adalah Yesus. Yesus ada jawaban. Amin. Ya tadi Kevin bilang, aduh kalau udah tua kadang tulang-tulangnya sakit nih. Yesus tulang-tulang saya. Ya karena kita tubuh Kristus.
Dia kepala, kita tubuh. Amin. Dia otot-otot saya, dia sendi-sendi saya. Bahkan kita terus belajar dari firman Tuhan. Bahwa semakin hari, semakin kita dikuatkan dengan kesehatan Kristus. Amin. Jangan, tadi waktu kesaksian saya coba dengar, ya jangan kenal menyerah aja. Udah gak usah menyerah aja, maju aja. Duduki aja. Berdiri aja. Sekalipun keadaannya kok semakin gak kelihatan menuju ya. Seringkali kita tuh dibuat frustrasi kan. Kayaknya kalau dulu saya belajar fisika tuh ada vektornya gitu. Vektornya mesti kan menuju atas ya atas. Ini malah ke bawah. Misalnya seperti Yusuf ya. Tapi dalam seketika, dalam satu hari, Yusuf yang dari penjara istana Firaun bisa menjadi Perdana Menteri, saudara. Orang penguasa yang bangkit dalam satu hari di Mesir. Artinya gak ada masalah buat Tuhan. Amin. Ya, waktu itu hanya membuat kita menerima kompensasi lebih besar. Pewahyuan yang lebih besar. Kenapa? Ya, itu yang Tuhan mau kita belajar. Iman kita semakin dalam. Semakin bertumbuh. Waktu hanya membuat Maria dan Marta melihat bukan hanya kesembuhan, tapi kebangkitan. Amin. Ya, kita lanjutkan. Ayat 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Jadi sebelum berseru harus percaya, saudara. Ya, karena itu kita dengar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Minggu lalu kita dengar gitu. Tapi siapa yang mau dengar pemberitaan kabar baik seperti ini? Artinya bukan dari pihak Tuhan. Nah, kalau percaya itu bulat, saudara. Tapi sebenarnya percaya itu, iman itu hanya tangan terbuka menerima. Sama-sama katakan tangan terbuka menerima. Jangan tanya, yuk bagaimana? Ya kalau bagaimana 5 roti 2 ikan, bagaimana kasih makan 5.000 orang lebih? Jangan tanya, saudara. Di tangan Tuhan 5.000 orang makan dari 5 roti 2 ikan misalnya. Dari percaya, sama-sama kan percaya. Saya percaya. Kalau percaya itu jangan diturunin, saudara. Pentokin plafon, saya sering bilang. Maksudnya apa, Maki? Karena Tuhan bicara misalnya semua, segala, berlimpah-limpah. Pasti. Seluruh negeri ini misalnya gitu. Dimudahkan. Tambah hari bukan tambah lemah. Tambah kuat. Itu yang kita dengar, itu kebenaran. Gimana Pak? Masa tambah banyak umurnya, masa tambah kuat? Ya makanya nggak ada yang terjadi karena orang udah nggak percaya. Atau dibilang gini, kalau nggak terjadi gimana? Ya udah nggak percaya. Kita nggak begitu, saudara. Saudara dan saya itu tidak begitu. Ya kita sudah bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan, sebagaimana Kau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, bahkan naik terbang dengan kekuatan saya Raja Wali. Gimana Pak? Orang begini, orang begitu. Oh nggak bisa. Kita berseru seperti itu karena saya percaya. Apa yang kita perkatakan, kembali kan ya. Apa yang kita percaya, ya kita perkatakan. Kita berkata-kata. Tapi kalau orang bilang, oh nggak bisa, Tuhan juga nggak kasih yang buruk-buruk, Tuhan juga kasih yang hanya baik-baik aja. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena itu kita mengatakan amin. Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu mempunyai anak misalnya, ya itu udah iya dan amin, udah gitu aja. Amin. Belum selesai. Ya, tadi terus ya. Bagaimana kami
Tadi belum kelar tadi ya. 13. Percaya. Bagi mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Karena itu saudara, kita duduk mendengar. Ya, mendengar dan mendengar lagi. Karena itu saudara, sebagai kita hidup di dunia ini untuk memberitakan juga kabar baik. Orang mau dengar, kita beritakan. Ada juru selamat, ada harapan. Dia mengasihi kita. Kita sudah terima Yesus, engkau beloved. Dia Bapak kamu. Jadi, ada yang beritakan. Bagian B-nya. 14, lanjut. Mik. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Kita itu kan ya. Jadi kita mendengar karena ada berita. Saudara, dengerin terus. Ya. Sekarang rekaman YouTube agak terhambat karena ya laptopnya kata Mika udah nggak kuat. Ya kita doakan aja. Ya, nanti beli yang baru. Ayat 15. Dan bagi mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Ya, kita ada orang-orang, kita semua adalah perwakilan Tuhan, ambassador of Christ. Karena kita warga negara surga. Kita ada di bumi ini diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ya saudara gak usah takut, saudara akan disertai oleh Tuhan kan. Ketika kita memberitakan Injil, gospel, Injil kabar baik. Ya namanya juga Injil Kristus yang diurapi. Injil damai sejahtera. Jadi bawa damai, bukan bawa tuntutan. Penghukuman. Tuhan masih kejar-kejar dosa. Enggak, damai sejahtera. Injil kasih karunia. Alkitab menyebutnya begitu. Kalau yang lain, percampuran, kerjasama dengan hukum Taurat. Hukum Taurat Gunung Sinai, bukan Injil. Ya tapi kan Tuhan yang kasih. Tapi kalau saudara makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, manusia mati. Ya masa orang Kristen mati juga? Orang Kristen makan buah pohon pengetahuan yang jahat, jatuh dari kasih karunia ke bawah. Di bawah tuntutan, di bawah penghukuman. Makanya kematian. Tapi sebaliknya, kita makan lagi buah pohon kehidupan. Kehidupan. Yang percaya katakan amin. Makanya dibilang, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa good news, kabar baik, gospel, Injil, kabar baik. Amin. Ya, betapa indahnya kedatangan. Artinya orang yang menerima itu melihat begitu indahnya kabar baik. Saudara, jangan take it for granted. Kita jangan menganggap enteng, menganggap remeh. Kalau sudah dengar orang-orang dunia, orang-orang yang punya Yesus, nggak punya pengharapan Injil kabar baik, semua hidup dengan keluhan, saudara, hari-hari. Krisis, wah sekarang usaha berat, wah sekarang dunia nggak jelas. Ya, sementara kita dengar kabar baik dari atas. Ya, pemberian yang baik dari atas tuh semuanya baik, sempurna. Nggak ada variasi, nggak ada perubahan. Nggak ada bayangan pertukaran. Nggak usah bayar, gratis. Karena Yesus sudah bayar di kayu salib. Ya, nearly too good to be true. Ya, kabar yang hampir-hampir tidak dapat dipercaya sebenarnya. Karena begitu amazing. Makanya disebutnya juga amazing grace. Itu yang membuat susah sebenarnya. Manusia itu melihat keterbatasan, melihat ke dirinya sendiri. Melihat sumber daya semua terbatas, melihat semua sekeliling menuju merosot, korosi. Sementara nih Pak Melki ngomong, nanti orang kecewa loh. Untuk plafon, surga, suplai dari surga. Nah memang iya. Itulah kebenaran yang kita terima. Itulah yang kita alami, saudara.
Pak, kalau belum alami gimana? Ya Tuhan pelihara di hidup saudara. Karena ada orang yang Tuhan bilang sendiri, ada iman di bumi. Misalnya Pak Lazarus, dia ada punya iman. Ada iman tuh. Tuhan berkepentingan untuk manifestasi apa yang Tuhan janjikan tuh terjadi. Misalnya. Jadi pelihara. Kalau gini, belum Pak, biarin aja. Kenapa? Tuhan berkepentingan untuk memelihara kehidupan Pak Lazarus misalnya. Untuk termanifestasi. Bapak sembarangan ngomong, buktinya apa? Buktinya semua tokoh-tokoh di Alkitab. Kemarin saya bicarakan sama adik saya soal Kaleb misalnya. Walaupun dia 45 tahun, tertunda gitu. Mestinya 45 tahun yang lalu dia masuk Kanaan. Tanah perjanjian, perhentian Tuhan. Dia masuk juga. Dengan tubuh yang sehat. Dengan kekuatan yang gak berkurang. Dengan malah menerima jauh lebih besar daripada dia dapat bayangkan 45 tahun yang lalu. Itu kabar baik, saudara. Demikian juga Yusuf mungkin. Dari umur 17-13 tahun kemudian baru dia jadi penguasa di Mesir. Atau Daud misalnya. Kurang lebih sama juga. Atau Abraham dan Sarah menerima 25 tahun. Jadi saudara, kita nggak perlu digentarkan dengan waktu. Karena waktu di tangan Tuhan. Ya nggak ada yang bisa membuat kita frustrasi. Karena pengharapan kita pasti. Sama-sama karena pasti. Certain expectation of good. Itu hope-nya Bible hope. Hope-nya Alkitab. Positive expectation of good. Ya, pengharapan yang positif, pengharapan yang baik dan pasti. Sama-sama katakan pasti. Amin. Ya, saya tidak akan menyerah. Maksudnya menyerah itu melepaskan gitu. Saudara bukan orang-orang yang menepis sebenarnya. Itu udah modal. Saudara orang-orang yang percaya dan memegang. Ya tinggal apa? Ya jangan dilepaskan, pegang aja. Orang mau ngomong apa ya terserah. Pegang aja. Ya melekat aja sama Yesus. Pandang aja Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya karena kita nih, tadi kan dibilang diselamatkan tuh ketika kita masih berdosa, ketika kita masih jelek-jeleknya, ketika kita masih lemah-lemahnya. Tuhan bilang apa? Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Tuhan menebus kita. Orang yang berdosa. Tadinya. Sekarang dikuduskan oleh darahnya. Jadi orang benar. Kebenaran hadiah. Berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Kita beloved. Kita terkasih bahkan. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Orang-orang, manusia-manusia yang di luar Yesus sebagai ganti. Bahkan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya makanya Tuhan kita bisa lihat tuh. Jam profetik Tuhan yaitu Israel. Mau diapain juga gak bisa musnah. Kenapa? Karena Tuhan berkepentingan untuk menjagai bangsa ini tetap ada. Apalagi saudara dan saya di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Tuhan berkepentingan untuk menjaga hidup saudara dan saya untuk kemuliaannya dinyatakan di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Ya yang percaya kayak begini, ya simpel aja. Ini kan Tuhan yang bilang kan. Tuhan yang katakan kan. Dan dia tidak ada bayangan perubahan. Tidak ada variasi gitu. Nanti Tuhan ngomong baik-baik, sembuh-sembuh, dilindungi, diselamatkan. Nanti di lain waktu Tuhan menghukum, mengejar dosa, mencari-cari kesalahan, menghukum, membuat kecelakaan, mengizinkan penyakit, membuat bencana. Nggak begitu, saudara.
Kalau Tuhan Yesus sudah menebus kita, ya semua baik. Karena semua hanya ada baik dari Tuhan Yesus. Nggak ada yang nggak baik. Baik ya baik maksudnya ya. Jadi jangan kita juga diplesetin. Kadang-kadang, ya Tuhan baik, anaknya meninggal muda. Ya baik, ya kena cancer. Gimana sih? Nggak begitu, saudara. Walaupun Tuhan bisa mengubah yang buruk jadi baik. Iya. Tuhan turut bekerja mengubah yang kondisi yang buruk menjadi baik. Tapi bukan dengan penyakit, bukan dengan kecelakaan. Saudara. Ya, diizinkan masuk through gitu ya, melalui lembah kekelaman. Tapi bukan penyakit, bukan kecelakaan. Lewati suatu keadaan, suatu masalah, suatu situasi. Tapi melewati. Nggak pernah ditinggalkan soalnya. Sama-sama katakan, saya nggak pernah ditinggalkan. Nggak akan pernah dilupakan. Never ever, ya. Ume, kita udah tahu. Tidak akan pernah mungkin. Nah, jadi jangan sampai kita berkata, wah saya mah orang tertolak. Tadi Pastor Gabriel sampaikan ya, ada anak muridnya waktu dia masih ngajar, disuruh tulis bikin esai kan, bikin karangan gitu. Terus dia tulis karangan kisah sejati bahwa anak perempuan muridnya ini itu orang yang tidak diinginkan gitu ya, waktu mungkin ya lahir lagi, ya hamil lagi misalnya, tertolak, atau bahasa Inggrisnya dia bilang apa? Jadi hamil kecelakaan misalnya, tidak diinginkan. Nggak begitu, saudara. Ketika saudara hidup sampai sekarang, saudara anak Tuhan, saudara berharga dan mulia. Amin. Ya, dia melindungi kita, menjagai kita. Tadi saya katakan, dia menjagai kita, memelihara kita, hidup kita untuk kepentingan Tuhan gitu ya, untuk menyatakan bahwa saudara dan saya mengalami, menerima apa yang Tuhan janjikan. Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun, ya, cakak atau sakak ya, pakai S kalau saya panggilnya. Aku dalam kandungan ibuku, ya, membentuk dalam kandungan. Engkau yang membentuk, merajut. Kalau saya ingat ini, ingat Sharon saya, ya, bahwa dia umur 3 tahun, 3 hari, 3 tahun lagi. 2 hari setelah lahir, hari ketiga dioperasi. Dan saya bilang, Tuhan kok aneh, bikin anak di dalam kandungan, engkau yang membentuk, engkau merajut dengan tanganmu sendiri, bisa salah kabel gitu misalnya. Ya, tapi dari orang apa yang dialami Sharon, dari begitu banyak ribuan anak yang lahir atau bayi yang lahir hari itu, Tuhan memilih dia untuk memulihkan dokter anak itu, dokter Irwan namanya. Oh ya udah, ya semua lewat, berjalan, ya melewati aja buat saya. Ya karena dia covered me itu, dia sakak itu di cover. Ya tuh ya, ada definisinya nih. And wine as a screen. Ya jadi kayak tabung gitu ya, screen, di fence, dipagerin, di hedge ya, dipagar juga, tembok, di cover, di defend, dibela, di protect, dilindungi, join together. Ya, kalau shut up nggak nyambung kali ya. Itu artinya di dalam kandungan itu dilindungi. Seperti itulah perlindungan Tuhan bagi kita. Ya kayak bayi kan, di kandungan ada air ketuban gitu. Bayinya aman kan? Ya mungkin maknya kebentur dikit gitu, dia aman di dalam perlindungan itu. Nah ini dalam perlindungan Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 103 ayat 4, perlindungan ini. Belum, udah ya. Mazmur 103. Dia yang menebus.
Oh, ayat 14-nya belum ya, baca terakhir dulu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi saudara, bukan hanya berharga dan mulia, dahsyat dan ajaib. Coba bayangin kalau kakek kita atau bapak kita di umur 5 tahun meninggal, kan kita nggak ada. Ya nggak? Tapi dahsyat dan ajaib. Ajaib yang telah kau buat. Sama-sama katakan, saya ajaib dibuat Tuhan. Mulia dan berharga. Katakan aja gitu. Amin Tuhan, saya percaya. Tuhan mengasihi saya. Saya anak yang paling dikasihi. Makanya dibilang jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya sadari gitu, sadar itu. Bukan sadar tertolak, sadar nggak diinginkan. Bener Pak, saya lahir tuh mak saya nggak ini, saya mah nggak disayang. Saudara, ketika saudara anak Yesus sudah disayang udah gitu aja oleh Yesus. Dia Bapak kita. Yang percaya katakan amin. Sekalipun ayahmu, ibumu menolak engkau, aku menerima engkau, kata Tuhan dengan ayat yang lain. Dan berharga dan mulia. Kenapa? Karena nilai kita adalah Yesus. Itu kebenarannya, itu kebenaran yang kita harus terima aja begitu. Nggak perlu ditambah-tambahin, itu udah mentok plafon yang saya bilang. Itu terlalu besar, terlalu mulia, terlalu ajaib makanya dibilang. Jadi kalau saudara ada hari ini dan masih hidup bernafas hari ini, Tuhan bilang kau dahsyat dan ajaib, berharga dan mulia. Ajaib ya ajaib, amazing ya ajaib gitu. Ya di kita di cover ayat makanya 113 di dalam kandungan ibu ya biar jelas juga Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, kalau kita baca ayat atasnya, dosa kita diampuni, disembuhkan dari penyakit. Dia menebus hidup kita dari lubang kubur, dari destruction. Saudara nggak perlu hidup, nggak perlu mengalami dari kecelakaan, sial, hidupnya seperti ditimpukin batu tuh ada istilah begitu kan? Seperti dirajam terus. Baru selesai satu punya masalah yang lainnya. Baru mulai masalah punya masalah dua yang berturut-turut. Baru umur belum beres. Belum beres ini udah muncul lagi. Hidup udah ditekan aja gitu. Tuhan tebus. Jadi jawabannya gimana dong Pak Melki? Tuhan Yesus sudah menebus saya. Sama-sama kan Tuhan Yesus sudah menebus saya. Dari apa? Dari situasi saudara-saudara tulis apa? Ngomongin aja. Dari situasi keadaan kekurangan keuangan saya misalnya. Tuhan saya sudah tebus saya dari kecelakaan ini, dari kematian ini. Ya. Dan Tuhan bilang, dan memahkotai engkau. Mahkota itu atar kan? Ya, kalau sudah dengar mahkota, kalau bahasa Ibrani-nya atar, itu dilingkupi gitu. Ya, jadi dilingkupi seperti tadi di dalam kandungan oleh kasih setia, hesed, kasih karunia. Kita terima kasih karunia tuh dari kasih karunia demi kasih karunia. Udah super aman saudara. Udah ditebus. Dan rahmat. Nah rahmat, raham. Nah raham ini artinya di dalam kandungan. Begitu rahmat Tuhan itu aman melingkupi kita. Melingkupi saya katakan. Ya, iblis mau nyerang, ya nggak mempan. Dilingkupi seperti air mahkotanya. Panah api ya nggak tembus kalau seperti air begitu. Yang percaya katakan amin. Itu yang kita percaya. Yang itu yang kita perkatakan kalau kita lihat situasi yang buruk seolah menyerang kita. Itulah firman. Amin. Itu yang kita dengar kabar baik yang diberitakan. Katakan saya percaya, saya terima. Ada yang memberitakan. Seperti juga Mazmur 91 ayat 4. Ini kan ayat perlindungan Mazmur 91. Dikatakan ayat 4-nya, dengan kepaknya ia akan menuduki. Menuduki itu sakak tadi. Pakai bahasa cakak ya, sakak. Menudungi, dilindungi. Di sayap, di bawah sayapnya tuh. Engkau berlindung karena ditudungi, dilindungi.
di cover. Ya, Saka tadi kita udah baca. Ya, kesetiaannya, oleh kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi kalau kita dilindungi di cover begitu, seperti bayi di dalam kandungan, ibunya dan kita kandungannya ini Yesus Tuhan, ya super aman saudara. Ya sayapnya udah bicara sayap Raja Wali, kasih karunia lagi di cover gitu. Ya sering kita juga lihat kan, di tengah badai sekalipun anak-anak Raja Wali itu di bawah sayap induknya, di guanya atau di sarangnya. Ya tenang aja deh, mau jedar-jedar di luar, mau gempa, mau apapun, dia tenang aja. Saudara, ini bukan ketenangan palsu, saudara. Bukan tipu-tipu gitu. Tapi kalau kita percaya, tenanglah jiwaku, rest kan berarti. Tenang. Yesus jawaban. Yesus solusi. Masih lemes. Yesus! Berseru kepada Tuhan, diselamatkan. Tadi kita baca di awal. Yesus, tolong! Ya, groan bahkan ya orang Israel di Mesir cuman groan. Tapi fokusnya Yesus, bukan ke masalah, bukan ke persoalan, ke jawaban. Amin. Declare. Tadi pasal itu bilang, nyatakan berkat di kandungan gitu. Punya anak. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kita benar-benar punya perlindungan, keselamatan. Dan realitanya kalau kita baca Daud ya, dia kondisinya buronan raja. Buronan Raja Saul. Orang kalau udah buronan Raja Saul, itu kebayang kan di zaman dulu, zaman kerajaan dulu. Kalau udah buronan, udah pemberontak dianggapnya, udah pengkhianat dianggapnya. Itu madesu, saudara. Masa depannya suram bener. Pantas kalau hidup mereka, orang itu ada takut, cemas, khawatir. Hidup tanpa harapan. Ya, hidup yang udah tamat gitu. Bukan pecundang lagi. Ya orang bilang, kamu mau pecundang, gak ada harapan, payah. Udah apa? Ya mungkin orang-orang yang dekat yang ngomong begitu. Bercundang kamu. Udah gak ada harapan. Itu kata siapa? Kata manusia. Kata Tuhan apa? Kamu berharga mulia. Aku membentuk kau ajaib kau. Amin. Nah, coba kita lihat dalam Mazmur 18 ayat 1-4. Ini dunia nyata, saudara. Ketika ya Daud waktu dikejar-kejar sama Saul, dia bilang gini, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yaitu Daud. Jadi ini real ya. Ketika Daud dikejar-kejar Saul, kita udah pernah nyanyi, ya kan? Tiap saat ku puji dia, pujiannya di mulutku. Sekali ya kan? Jiwaku bermegah dalam Tuhan. Ya, bukan lagi dia di raja waktu dia goa, ya. Dan dia buat mazmur seperti ini juga yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Ketika dia memandang Yesus, yang keluar apa? Mazmur. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya. Tapi masalahnya masih ada. Kasih setianya, kasih karunia nggak berubah. Saya terima Tuhan kelimpahan kasih karunia. Saya terima kebenaran hadiah. Saya terima janji-janjimu Bapa. Gak ada yang buruk, gak ada yang jelek, gak ada yang busuk, gak ada yang tipu-tipu, misalnya gitu kan? Emang gak ada, saudara. Gak ada perubahan. Semua yang baik, semua yang sempurna. Katakan begitu. Ya, dan waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ya, apalagi sudah dilepaskan. Pasti tambah lagi mengucap, thank you Lord, thank you Jesus.
Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace I could live today, ya kan? Forever I will praise your name. Selamanya aku memujimu Tuhan. Jadi musuh-musuh mau cengkram dia nggak bisa, Tuhan lepasin. Sama kan gambarnya seperti Daud melepaskan domba dari cakar singa dan beruang dan serigala. Dia cerita sendiri, dia pernah jadi gembala, dia tahu apa maksudnya. Dilepaskan dari cengkeraman musuh-musuh. Semua, ya semua, katakan semua. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita. Semua ya semua. Oh, ayat 2. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya, dia terima kasih Tuhan, dilepaskan, dibebaskan dari musuh-musuh. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kekuatanku. Ya, power, strength. Ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku. Nah ini lihat ya. Gak ada goyah kalau bukit batu. Kubu pertahananku dan penyelamatku tadi. Perlindungan semua. Sama-sama katakan perlindungan. Perlindungan. Seperti di dalam kandungan ibu kita. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Ya kalau kita lihat, kalau ingat gini, Tuhan tuh gunung batu kita. Tuhan tuh gunung batu kita. Kita berdiri teguh. The rock of my salvation. Batu keselamatanku. Kau mendirikan di atas batu karang. Apa? Firman. Teguh berdiri. Mau badai, mau hujan, mau apa. Rumahnya gak roboh, saudara. Perisaiku tadi. Ya atar tuh tadi. Perisai, tembok perlindungan. Tanduk keselamatanku. Kota bentengku. Kita selalu bilang. Tuhan tuh gunung batuku, perlindunganku, kota bentengku. Ya, aku aman. Semuanya bicara Tuhan. Yang melepaskan dia dari cengkeraman musuh-musuh tadi. Ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Selamat saudara. Jadi yang berperang siapa? The battle is the Lord. Yang peperangan adalah milik Tuhan. Fugitif loh, buronan. Ya, tapi kalau Tuhan itu gunung batu, the rock of our salvation, ya, dia gunung batu, firman-Nya itu artinya tidak bisa goyah, tidak bisa apa itu kalau pelintat-pelintut gitu. Kemarin Tuhan bilang A, sekarang bilang B, nggak bisa. Kalau Tuhan bilang A ya A, nggak ada bayangan perubahan, nggak ada variasi. Ya, dan musuh-musuh itu bisa bicara siapa? Bicara apa? Addiction, ya, kecanduan, utang, penyakit, sakit. Kalau dia bilang aku pun selamat, Yesus juru selamat, Yesus is savior. Madesu nggak? Enggak, saudara. Ketika kita tahu kita memiliki juru selamat, kita memiliki Yesus yang mengasihi kita, hal-hal baik terjadi ketika orang menyadari bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Bapa mengasihi saya. Yang percaya katakan amin. Pak, saya ketika percaya masih tambah buruk yang terjadi. Tungguin aja, liatin aja. Jangan liatin masalahnya, liatin Yesus lagi. Masalah makin besar seolah-olah gitu ya, kemenangan makin besar. Kalau saya baca di Alkitab ya, kalau musuh-musuhnya makin besar tuh orang Israel, jarahannya makin besar, saudara, makin banyak. Ya tapi kan kalau besar masalahnya kita kepepet, kita yang ngalamin ngomong seenak aja, betul. Ya sebenarnya semua orang bilang masalahnya paling besar. Tapi kalau sebesar apapun, paling gampang emang kalau dihitung utang misalnya. Utang 1 juta, 2 juta besar. Ada orang cuma utang 20-30 juta, masalah. Karena udah dikejar debt collector, nggak bisa bayar. Tapi kalau utang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar pun kalau ada 1 triliun misalnya, ada jawaban, ada solusi, yang ada masalah.
Ya, Tuhan kan yang saya butuhkan uang, Pak Melki. Yesus itu yang punya langit, segala langit, bumi, segala isinya punya Yesus semua. Dan dia Bapak kita, saudara. Lama, jangan pikir lama. Lihatin aja. Kita belajar ya. Lihatin aja. Yang penting kita pegang aja, berdiri teguh. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Tuhan jawaban buat saya. Engkau hikmat saya. Kebenaran saya, kekudusan saya, penebusan saya. Saya ditebus oleh Tuhan. Lihatin aja lagi terus. Sehari lewat. Kok belum ya? Udah jangan dilihat. Lihatin Yesus saja. Yesus adalah hari ini, sekarang, sudah, now. Ya bagaimana? Jangan nanya bagaimana, saudara. Kembali lagi. Kapan? Itu yang dibikin iblis bilang, gimana coba? Gimana kamu? Manusia terbatas pasti bagaimana? Ya. Bagaimana lawan raksasa? Terus Kaleb menyangkali gitu, nggak ada raksasa. Enggak, dia tetap bilang, ada raksasa, tapi they are bread for us. Mereka adalah roti buat kita. Enak aja lu ambil batu kan. Lu mau bunuh kita semua. Kita nih belalang. Ya kan cuma masalah perspektif aja. Tapi di mata Tuhan, Tuhan lihat nggak? Yang mana yang punya iman? Yang 10 pengintai plus rakyat yang mendengar mereka dan mayoritas yang mau pulang kembali ke Mesir. Apakah itu punya iman? Enggak. Kaleb? Dia udah dengar bahwa peperangan milik Tuhan. Dia udah dengar. Tuhan cuma bilang masuk dan duduki negeri. Terus dia bilang apa? Ya saya percaya. Saya terima. Ya tapi kan jangan udah pakai tapi. Kalau udah pakai bat itu kayak kambing kata pastor. Ya. Nggak pakai bat udah. Kalau bagi Tuhan nggak ada bat, nggak ada tetapi. Balik kalau kita mau pakai tapinya gini, tetapi Tuhan gitu. Raksasa besar, tetapi Tuhan lebih besar, begitu. Jangan dibalik. Jangan. Iya sih negerinya indah, luar biasa baik, tapi ada raksasanya. Tuhannya terus dibuang gitu. Nah begitu ceritanya. Iya, kata dokter, ini sakit nih. Kaki saya sakit nih, kerasan. Tetapi Tuhan, gitu. Orang Israel dibawa keluar, tidak ada satupun yang pincang, tidak ada satupun yang lemah. No one feeble. Nggak ada satu orang pun yang miskin. Karena dia rampasin emas peraknya orang Mesir. Tapi Pak, pakai tapi lagi. Udah pakai tapi. Mendingan lihat lagi. Gimana Tuhan? Boleh mikir-mikir gimana. Iya, tapi dia yang punya langit, segala langit ya. Tetapi Tuhan yang punya langit, segala langit. Tapi Tuhan yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita miskin menjadi kaya. Tapi Tuhan, di mana-mana ketemu orang sakit sembuh. Nah sekarang ada di dalam diri kita. Nah begitu lihatnya saudara. Ya tapi itu selalu menghapus yang kalimat pertama. Ya kalau kalimat yang pertamanya ada raksasa, ada persoalan, ada masalah, ada penyakit, ada kekurangan, ada begono begini. Tetapi Tuhan, Yesus adalah jawaban benar. Nah kalau udah tetapi Tuhan, jangan tetapi lagi. Ya, tapi Tuhan cuma memperhatikan Yusuf. Ada orang bilang gitu sama saya. Saya kan bukan Yusuf, tapi saya kan bukan Yusuf. Saudara, kalau di perjanjian lama aja mereka alami itu orang. Pahlawan-pahlawan iman. Apalagi kita yang sudah ditebus di kayu salib. Itu kabar baik. Ya. Karena tetapi itu selalu menghapus yang pertama. Coba kita lihat. Selanjutnya ayatnya berapa? Kemana tuh? Ya, 29. Karena engkaulah yang membuat kakiku
pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku yang menyinari kegelapan. Jadi kegelapan itu absent, ketidakadaan, terang. Tapi sekarang kita arise and shine, sudah ada terang. Yang bersama kalian sudah ada terang. Terang saya sudah terbit atas saya. Yesus ada terang saya. Yesus ada dalam diri kita. Jadi kalau orang bilang, wah kamu kayaknya ada kutuk deh, ada kegelapan deh, ada ular deh, ada apa gitu misalnya orang ngomong begitu. Siapapun yang ngomong, nggak bisa. Ada Yesus dalam diri saya. Saya di dalam Yesus, Yesus dalam saya. Wah, ngaku-ngaku. Oh, firman Tuhan yang bilang, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Kita sudah diselamatkan. Kita dimeterai oleh Roh Kudus. Begitu saudara. Kalau kegelapan disinari gitu, ada, ini gelap nih semuanya. Ada lilin satu nyala. Tik, lenyap kegelapan langsung. Apalagi ini terang Yesus. 30. Karena dengan kau, aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Ya. Satu orang Israel melawan 1000. Kalau udah 2, bukan 2000, saudara. 10.000. Kalau udah 100, udah sepasukan kalah. Ada ayatnya. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Kembali lagi. Faktornya adalah Tuhan yang berperang. Ya, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Bukan tembok pendek, saudara, tembok. Kemarin beberapa hari yang lalu saya suka lihat orang lompat tinggi, saudara. Kan lompat tinggi, rekornya 2 meter 41. Tinggi, saudara, untuk hampir seplafon rumah kita ini. 3 meter kan. Tapi mau lompat 246 nggak pernah tembus. Cuman jadi world record 246. Tinggi sekali. Ya, jadi artinya apa? Melompati tembok. Ya, artinya supernatural strength, saudara. Supernatural strength. Ya, tembok tinggi. Amin. 31. Ya, adapun Allah jalannya sempurna. Jalan Yesus apa? Akulah jalan, firman. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Jadi kalau saudara masih diragukan gitu, ya Tuhan mah kadang iya, kadang enggak. Ya saya lihat juga, itu buktinya pendeta, itu buktinya orang Kristen, itu buktinya. Kita lihat orang yang belum tentu percaya seperti saudara sebenarnya. Tapi tuh dari kita lihat Tuhan, Tuhan benar gak mungkin bohong. Bapak saya mah mengasihi saya, gak mungkin dusta. Janji Tuhan adalah murni, dibilang. Ya, sarap. Ya, itu dibilang tried, smell, refine, tested. Artinya janji Tuhan tuh murni seperti dimurnikan, di-refine tuh apa dibakar gitu, di dapur gitu. Apa kayak emas dimurnikan. Jadi kalau emas dibakar kan dimurnikan. Ya, menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kita mau berlindung kepada janjinya apa enggak? Itu aja yang Tuhan lihat. Bukan gimana? Kan udah tua, kan udah nggak mungkin, kan udah begini, kan udah begitu. Semua hal-hal yang negatif dan hal-hal mungkin kenyataan memang. Tapi kan ini kebenaran. Diuji, kalau teman diuji, saya ingat Mazmur 12 ayat 7. Kita ke situ dulu aja. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Ditegaskan ya. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah itu tadi kan. Ya, sarap itu. Dilebur, diproven, teruji. Kalau ayat ini jelas sampai dibilang 7 kali. Bakar, murni. Dibakar lagi. Sampai. Ya ini bahasa hiperbol ya. Tapi ini Tuhan bilang begini ya kita percaya. Yang nggak murni kan yang melepasnya. Jadi ada 2 kemungkinan, saudara. Ini janji Tuhan, murni. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan janji, Tuhan bilang pakai bersumpah. Kalau di Ibrani kata janji sumpah. Berarti nggak ada perubahan, nggak jadi gitu. Atau Tuhan dusta, nggak mungkin. Ya, janji, murni, udah dimurnikan 7 kali lipat. Jadi ada itu cuma 2 kemungkinan. Kalau orang di dalam Yesus, ya, kalau di luar Yesus saya nggak mau hitung lagi. Orang Kristen itu entah menepisnya, dia bilang, oh janji nggak buat saya. Ya.
Atau dia nggak tahu gitu, bodoh kan, nggak tahu ya ada janji Tuhan ya, bahwa dimudahkan lagi. Mana ada misalnya gitu ya, otot lagi lebih galak gitu misalnya. Nah itu kebodohan. Tapi kalau kita udah tahu, ya jangan ditepis gitu. Ada ya Pak Melki? Ada. Saya nggak ngerti, tapi ya oke lah, ngerti nggak ngerti saya terima. Tuhan saya terima. Jangan ditepis saudara. Tuhan kasih semua kok. Di pihak Tuhan semuanya lancar tuh. Semua berkat, semua aspek, semua area, semua dimensi, semua aspek tuh. Semuanya lancar. Ya. Atau ketika orang udah percaya, ada orang ngomongan lain, dilepas saudara. Ada nggak yang gini? Ada. Udah lagi denger kuat. Makanya denger terus, makanya dibilangnya kan. Ya saudara dengerin lagi ya. Ya kan khotbah-khotbah yang di GCB juga banyak. Atau yang ngerti bahasa Inggris, Josephine banyak. Jangan dilepas. Pegangannya. Keadaannya nggak mendukung. Bodoh amat. Janji Tuhan, janji yang murni. Bagikan perak teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di bawah tanah. Nah itu namanya kita berdiri teguh ya. Secara rohani. Dikatakan di Mazmur 18 ayat 3-3-nya, berdiri di atas bukit batu seperti rusa ya. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Terus yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membuat aku berdiri di bukit, di atas, di kokoh, the rock of our salvation. Diri aja gitu. Dan dia yang buat juga. Dan ini juga bisa secara fisik. Ya. Bahwa kaki kita nggak akan lemah. Seperti kaki rusa berjejak di bukit-bukit. Ini udah 34 ya. Karena itu ada di Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi sama-sama sekarang katakan. Berapapun umur saudara. Bilang. Allah Tuhanku, Yesusku, kekuatanku. Ya. Tapi itu roh Pak. Kekuatanku pokoknya. Mengalir ke jiwa kita. Jiwa kita juga kuat. Pikiran, perasaan, kehendak kita kuat. Dan ke tubuh jasmani kita, tubuh fana ini. Tuhan itu kekuatanku. Orang saya lari-lari aja saya bilang, Christ is my strength. Ya. Ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Lemah Pak. Lagi keceklik, lagi uratnya lagi begini begitu misalnya. Lututnya lagi sakit Pak. Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Setiap orang katakan seperti itu. Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara pernah lihat yang rusa? Rusa kan nggak punya jari-jari gitu kan? Cuman kuku begini aja. Itu bisa berdiri di bukit-bukit. Saudara kan pernah lihat ya? Ya mestinya ada gambarnya tuh. Gimana kambing gunung itu hampir vertikal, ya nyari lumut misal di bendungan atau apa atau di bukit-bukit itu, ya bisa berdiri loh. Itu gambaran yang luar biasa. Artinya literal. Tuhan contohin itu supaya kita lihat. Yang gak punya jari aja bisa berdiri. Untuk pembiduan dengan permainan kecapi. Artinya apa? Kita memuji dengan itu. Kita menyembah dengan itu. Tuhan adalah kekuatanku. Kota bentengku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kekuatanku. Berjejak di bukit-bukit. Nggak jadi lemah. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau bilang, itu kan Tuhan. Cuman ngomong doang. Enggak, 7 kali diuji. Di dapur, peleburan, di bawah tanah. Nggak bisa gagal. Amin. Ya. Firman Tuhan itu nafas Tuhan. Ya, kita lihat 2 Timotius 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, di firman Tuhan ya. Ilhamkan Allah itu ruah, nafas Tuhan. Ya, nafas Tuhan disampaikan nggak mungkin kembali sia-sia, dikatakan. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik itu paidea. Jadi, Tuhan menghajar anaknya. Paideo atau paidea.
dididik dengan firman, diajar dengan firman, terima firman. Tadi makanya dibilang, musuh-musuh seperti apa? Kecanduan, kemiskinan, kerusakan, penyakit. Kita menghadapi firman, kita diajar. Dia melatih tangan kita untuk berperang. Diajar. Ya. Wah, diberi hikmat. Oh, salah nih. Kesini Mel, ke sana. Ya, memperbaiki kelakuan. Tadi kan dibebaskan dari kecanduan hal-hal yang buruk. Dalam kebenaran. Kebenaran Kristus, kebenaran Dia. Yang percaya katakan amin. Ya, profitable tuh ya, arti bermanfaat itu profit. Sebenarnya kalau dagang atau berusaha kan pengen untung. Kayak saya bilang benefit, untung. Menguntungkan saya, firman Tuhan katakan menguntungkan saya. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa yang di sini kepunyaan Allah? Katakan saya. Kita milik Allah, kita milik Tuhan. Amin. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita terima firman Tuhan, kita jadi orang baik udah gitu aja. Jadi orang mulia. Kan diperlengkapi sama firman. Saya terima. Progresif Pak, perlu waktu, nggak masalah. Bertumbuh, nggak masalah. Tapi kita tahu kemana yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, dan Tuhan melihat kelemahan kita kok. Dia empati, kita udah dengar beberapa waktu yang lalu Pastor Rin juga sampai. Dia bukan simpati jauh dari jauh, ya kesian juga itu orangnya. Tapi dia empati, dia turun dari atas untuk mengangkat kita naik. Ibrani 4 ayat 14 kita baca dulu ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Itu jaminan kita. Kalau zaman dulu di Israel, berkat untuk rakyat atau untuk semua orang Israel tergantung imamnya. Imam besar yang masuk, kalau dia diterima masuk di ruang Maha Kudus sampai di Bait Allah, ya terima panen, terima berkat, terima hujan itu, terima kebaikan, terima kemenangan. Tapi kalau mati imam besarnya nggak diterima, wah celaka gitu ya kan. Dan kita memiliki imam besar yang agung. Siapa namanya? Yesus. Katakan Yesus. 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 Dan dia selalu diterima. Accepted. Kekal selama-lamanya, continue. Selalu diterima. Dia pembela buat kita. Dia pendoa buat kita. Yang telah melintasi segala langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang dalam pengakuan iman kita. Jadi teguh berpegang. Pengakuan iman kita nih, mulut nih, firmannya apa? Kalau kita dibilangin, oleh biru-biru Tuhan Yesus sudah sembuh. Wah gak bisa. Wah begini, wah keadaan begini. Wah bapak mau udah begini, udah begono, udah umurnya udah banyak, udah begini, udah begono. Terus gak teguh, dilepas lagi. Ya gak perlu saudara melepas-lepas kayak begitu. Kalau Tuhan bilang janji Tuhan, ya pegang aja. Kita akui, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sudah ditebus, segala dosa saya sudah diampuni, maka saya sudah disembuhkan. Amin. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia udah turun kan dari surga, Yesus turun jadi manusia. Ngerasain kan, dia jalan dia capek gitu, haus ya haus, lapar ya lapar, ngantuk ya ngantuk. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dan tidak berbuat dosa. Cuman iblis gak bisa mencobai dia. Musuh-musuh tidak bisa mencobai dia. Ya. Tuhan, tapi kan kita bisa gagal. Tuhan bilang, kamu gagal aja, tidak ada lagi penghukuman. Yang enak dong gagal terus. Enggak. Nggak enak. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut. Dengan hukum roh. Aktif dikerjakan oleh Roh Kudus. Digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, kalau dosa itu manusia lama saya. Sudah mati. Begitu aja. Amin. Ayat 16.
Makanya dia bilang, sebab itu marilah dengan penuh keberanian. Boldness, keberanian tuh boldness artinya gini, masuk aja. Ya, menghampiri tahta kasih karunia. Bukan tahta penghukuman, sama-sama kata bukan tahta penghukuman. Tahta kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Rahmat. Yang pertama rahmat, sama-sama katakan rahmat. Rahmat artinya apa? Yang layak kita terima tapi kita nggak terima. Maksudnya Pak, layak dihukum kan? Karena dosa masuk neraka kan? Tapi kita nggak terima, kita terima rahmat namanya. Menemukan kasih karunia. Kasih karunia apa nih di sini? Yang kita nggak layak terima, kita terima. Kalau tadi yang kita layak terima, penghukuman, kita nggak terima. Ya, kematian kita nggak terima. Kasih karunia apa? Yang kita tidak layak, berkat, janji berkat Abraham. Kita bukan orang Abraham, bukan keturunan Abraham dulu kan? Tapi kita milik Yesus sekarang. Kita tidak layak, tapi kita terima. Ya, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Lihat ya. Jadi pada waktunya itu udah gak masalah, udah solve, udah done, udah selesai. Ya tapi Pak, waktu Pak bikin kita kendor, bikin kita lemah. Makanya tiap hari dengar lagi firman Tuhan. Kuat lagi. Pegang aja. Oke? Ya. Nah, makanya Tuhan turun untuk angkat kita. Kita baca ayat sebelumnya 11 sampai 13. Ya, ini tentang firman itu, baliklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Tempat perhentian itu rest. Paradoks ya. Suruh berusaha untuk masuk tempat perhentian. Maksudnya gini, untuk kita rest itu susah ternyata. Untuk kita tidak melihat ke diri kita, tenanglah jiwaku, percaya lihat Yesus, itu susah. Makanya dibilang berusaha. Labor to enter the rest. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan juga. Ya sebenarnya orang Israel yang gak masuk tempat perhentian Tuhan atau God's rest atau Kanaan itu, cuman satu tuh kata kuncinya. Unbelief. Disebutnya ketidaktaatan. Kalau bahasa Inggrisnya unbelief. Cuma gak percaya. Ayat 12. Ya sebab firman. Nah, tapi kalau janji firman hidup dan kuat. Amin. Ya. Hidup dan kuat, sama-sama katakan. Ya. Living word. Ya. Hidup. Zoe. Dan kuat. Powerful. Artinya gini, kuat nih bukan cuman gak bisa kalah udah gitu aja. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tuh. Pokoknya sangat tajam. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, kita perlu roh. Jiwa kita kepengaruh kan sama sekeliling. Amin, kita dengar. Pikiran. Ya gak bisa. Ya gak mungkin. Terus cemas gitu. Lihat tuh keadaan tuh. Sepi kan. Cemas. Jiwa juga. Begitu. Maunya marah aja, kesel gitu ya kan. Karena keadaan gak sesuai yang kita mau. Dipisahkan. Roh. Ikuti roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ya udah gak bisa dipisahkan tuh. Tapi firman Tuhan bisa. Ya sanggup membedakan pertimbangan dengan pikiran hati kita. Ya, tadi pertimbangan. Tapi keadaannya gak mungkin lah. Gak ada uang. Gak ada kondisi, gak mendukung. Tapi pikiran hati kita bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lanjut, ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ya, di depan mata Tuhan semuanya terbuka. Nah, artinya gini, kita juga nggak bisa gini. Sebenarnya saya nggak percaya sih. Tapi mulutnya aja. Nggak bisa begitu, saudara memang. Kita genuine aja gitu, murni aja. Percaya. Kalau dulu saya bilang ini, udahlah percaya aja deh, mati masuk surga. Ada aja masih hargai itu. Nggak akan mati sebenarnya. Percaya aja deh. Tuhan saya nggak ngerti. Lord I cannot, but you can. Tuhan saya nggak sanggup.
Tapi engkau sanggup. Tuhan, saya nggak bisa bayangin gimana nih 5 roti, 2 ikan, nih 5.000 makan secuil-cuil aja nggak bisa nih. Kan murid-murid juga ngomong gitu. Tapi di tangan Tuhan, yang secuil itu jadi bisa banyak, saudara. Di tangan Tuhan tumbuh. Ya. Nah, itulah pertanggungjawaban kita sebenarnya, bukan pertanggungjawaban perbuatan apa. Perbuatan udah Tuhan diselesaikan. Tanggung jawab kita, ya itu tadi, percaya, sama-sama karena percaya. Karena kita udah baca tadi, yang gak masuk Kanaan, yang masuk tanah berlimpah susu madu, hanya karena tidak percaya. Itu doang. Ayat 13 udah. ayat terakhir ya. Jadi kalau Tuhan bilang firman Tuhan hidup dan berkuasa dan kuat, ya amin aja. Yohanes 6 ayat 33 ayat terakhir. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Ya, bukan di jiwa nih, di roh. Dan hidup, zoe, bukan kematian. Yang percaya katakan amin. Prioritaskan firman Tuhan, ya, baca lagi, beholding lagi, dengar lagi. Saudara punya masalah segede apapun, saudara baca lagi dengan terang Kristus. Ya, kita melihat jawaban. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, gospel, good news. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya percaya janjimu. Saya terima. Saya sudah dengar. Saya makan, saya terima. Dan saya akan alami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikan. Sungguh diberkati. Saudara, siapkan perjamuan kudus saudara. Ya, jadi kita udah dengar kesaksian dari perjamuan kudus, mau umur 80 juga kuat lagi saudara. Ya, umur cuma nomor, cuma angka. Itu orang dunia aja udah dibilang gitu. Bagi kita, ya, firman itu hidup dan kuat. Ya, Rasul Paulus katakan, sebab yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Mari angkat roti kita di tangan kanan kita, tinggi-tinggi juga boleh. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mengucap syukur, mecah-mecahkan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi firman Tuhan katakan, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern aja, mengakui, kita menyadari tubuh Kristus. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Kita sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam supaya dosa kita dihapus. Nggak ada lagi. Tubuh Kristus dicambukin habis sampai tersingkap tulang-tulangnya. Ya, tulang-tulangnya berkata, oleh bilur-bilur kamu sudah sembuh. Sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib. Antara bumi dengan langit. Semua kutuk, semua murka, semua kematian diserap habis. Nggak ada sisa. Kita tinggal rest, bersandar di dadanya pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat demikian saya di bumi. Sekarang ini saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamik. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batangnya, menghasilkan buahnya pada musim. Tidaklah daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, sukses. Ya, orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Tadi saya lupa pohon korma. 200-300 tahun umur. Ya, bertunas seperti pohon, tumbuh subur seperti pohon aras di depan.
Kita makan daging sepakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan. Yang memberikan saudara saya hukum dosa, hukum maut. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan nama Tuhan Yesus. Saudara butuh kesembuhan apa? Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Kita katakan mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpati, alat pencernaan semua, tulang-tulang, otot-otot, kulit semua, tulang-tulang semua, dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu ada tubuh Kristus. Dan makan ini cara perjanjian baru yang dipeteraikan oleh darah untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Kita kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Kita mewarisi, pewaris saudara pewaris. Mewaris Kanaan. Nggak ada yang miskin, nggak ada yang lapar. Ya, mewarisi Kanaan, tempat mengalir susu dan madu. Kaya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memiliki sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Di gunung, di lembah, kita nggak gali. Sumur air bicara apa? Finansial. Kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam berjalan tanah. Saudara saya yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan. Tidak perlu berhemat bahkan. Saking banyaknya. Kita mewarisi dunia. Firman Tuhan bilang gitu. Ya tentu kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Yang mewarisi berkat Abraham. Mewarisi panen raya besar, manifestasi hujan akhir. Minyak emas dari pipa emas. Berkat-berkat pneumatikosin, heavenly places. Semua berkat rohani. Ya heavenly places. Warisan. Anak-anak sulung. Double portion. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ucap syukur saudara. Terima.